dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Kalau astronomi kan senjata utamanya gelombang elektromagnetik gitu. Meskipun ya ada jendela informasi lain. Tetapi kan yang utama itu gelombang elektromagnetik. Sementara dia tidak menghasilkan itu. Jadi kan memang sulit dideteksi. Jadi kita nggak tahu kan sebetulnya di dekat-dekat kita itu di mana ada si lubang hitam tersebut gitu. Berarti selama ini yang dilakukan oleh para astronom tuh gimana caranya untuk bisa mendeteksi si lubang hitam tadi? Nah, itu. Jadi sebetulnya awalnya itu boleh dibilang kalau saya katakan ini kebetulan. Kan ada discovery yang sifatnya memang kebetulan ya. Ya contohnya aja yang apa namanya sinar X yang saya gunakan untuk studi itu kan ditemukannya juga kebetulan oleh Pak Ronsen gitu kan. Ya. Nah, ini lubang hitam itu juga termasuk yang ditemukan secara kebetulan. Kalau melihat sejarah bagaimana penemuan lubang hitam di galaksi kita, bukan yang di pusat galaksi gitu ya, tetapi yang berada pada sistem bintang ganda sinar X, itu juga ditemukannya awalnya karena adanya sumber-sumber sinar X. Jadi sumber sinar X-nya ditemukan dulu gitu. Nah, sumber sinar X-nya ditemukan, lalu kemudian orang mencari tahu kan apa mekanisme yang bisa menghasilkan sinar X sebesar itu, tapi bukan dari bintang normal gitu. Jadi kemudian setelah diteliti ada indikasi oh dia dalam sistem bintang ganda, yang satu bintang normal, yang satu nggak kelihatan objeknya, tapi bisa menghasilkan sinar X yang sangat besar. Nah, akhirnya dipikirkan lagi gimana caranya orang muncul ide, oh ada piringan gas tadi, piringan akresi di sekitar lubang hitam yang menghasilkan radiasi. Jadi yang menghasilkan radiasinya si piringan akresinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu eh, sinar X yang kita deteksi dari si piringan akresi tersebut memberi kita informasi. Ternyata si objek pusatnya itu adalah lubang hitam, gitu ya. Jadi secara tidak langsung bukti keberadaan lubang hitamnya itu memang secara tidak langsung. Sehingga banyak orang sekarang mencari ya dari sumber-sumber sinar X gitu ya. Yang di galaksi kita dicari sumber-sumber sinar X itu diteliti apakah dia mengandung lubang hitam atau tidak gitu. Kalau tidak mengandung lubang hitam bisa saja dia mengandung bintang neutron gitu. Si objek kompaknya itu. Nah, dari situ kita bisa memetakan. Nah, sejauh ini belum banyak loh yang ditemukan di galaksi kita, itu hanya sekitar 2 lusin gitu, bintang ganda sinar X yang kita yakini ada lubang hitam di situ gitu ya. Nah, kalau di pusat galaksi kan beda lagi gitu ya. Kita buktikan berdasarkan pergerakan bintang-bintang yang ada di daerah pusat galaksi tersebut gitu. Sehingga kita tahu oh masanya sebesar itu. Tapi kalau ada objek apa bintang-bintang ngumpul di situ dengan total massa sebesar itu pasti akan tampak berbeda oleh kita secara pengamatan visual gitu kan. Nah, nyatanya nggak bisa dijelaskan dengan pengamatan visual ada bintang-bintang ngumpul banyak dengan massa totalnya sekitar 3 juta massa matahari gitu ya sehingga akhirnya orang berpikir ya itu lubang hitam yang supermasif gitu ya di pusat galaksi kita. Tapi bisa dibilang sebagian besar itu lebih karena discovery yang kebetulan gitu. Tapi kemudian itu dipakai selanjutnya dipakai untuk mencari sistem-sistem yang mengandung lubang hitam gitu. Kalau lubang hitam itu sendiri gimana terbentuknya? Nah, kalau kita bicara lubang hitam dalam konteks astronomi gitu ya, ini kan lubang hitam itu pada dasarnya kan masanya bisa berapa saja, Ya. gitu ya. Asalkan dia apa benda bermassa lalu kemudian simetrinya spherical dengan memiliki radius yang sebesar radius event horizon tersebut dia in principle bisa jadi lubang hitam gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara astronomi gitu ya, kita bicara lubang hitam yang bisa dibentuk dari benda-benda astronomi gitu ya. Nah, yang paling mungkin itu adalah bintang normal sebetulnya gitu. Jadi bintang normal dengan massa yang sangat besar itu pada akhir hidupnya kita kenal mengakhiri hidupnya dengan peristiwa supernova. Nah, sebagian besar masanya itu dilontarkan keluar dan yang tersisa itu hanya bagian inti bintangnya gitu ya yang kalau dia terus runtuh gitu ya. Jadi tidak ada tekanan yang bisa melawan keruntuhan gravitasi maka dia akan berakhir sebagai lubang hitam. Nah, itu yang paling mungkin gitu. Skenario yang paling mungkin untuk membentuk lubang hitam. Nah, persoalannya ada lubang hitam yang ditemukan
masanya besar seperti di pusat galaksi misalnya, supermassive black hole. Bagaimana membentuk itu? Nah, itu memang masih menjadi apa istilahnya apa ya perdebatan gitu. Banyak usul-usul, ada skenario. Oh, mungkin dia mengakresi massa dalam jangka waktu yang panjang sekali dan mengakresi massanya sangat besar. Akresi sendiri kan definisinya itu adalah penambahan massa secara perlahan-lahan melalui interaksi gravitasi. Jadi ada massa yang jatuh ke sebuah objek, itu kita sebut sebagai akresi. Nah, kalau dia akresinya besar sekali, massanya akan nambah kan gitu. Jadi salah satu skenarionya itu adalah itu dia mengakresi massa dalam jumlah yang besar. Tetapi seringkali itu problem dengan masalah waktu. Nah, karena kalau dia harus mengakresi, dia perlu waktu kan untuk mengumpulkan massa itu. Nah, padahal ditemukan juga supermassive black hole pada redshift yang jauh sekali di mana itu dia nggak punya banyak waktu untuk mengakresi massa gitu. Jadi masih problematik. Ada juga yang mengatakan itu merger. Jadi akibat penggabungan-penggabungan, mungkin juga sebetulnya kombinasi dari kedua itu gitu kan. Ada proses mergernya, ada proses akresinya, mungkin juga seperti itu. Tetapi lebih rumit, belum kita pahami dengan baik dibandingkan yang berasal dari evolusi bintang gitu. Nah, ini kalau nggak salah berita beberapa bulan yang lalu ya. Selama ini yang kita tahu kan black hole itu yang masanya stellar mass ya, massa bintang. Berarti ya nggak gede-gede amat seperti yang ada di lubang yang ada di pusat galaksi kan. Lubang hitam supermasif itu masanya sangat besar. Nah, yang jadi pertanyaan, massa intermediate lubang hitam dengan massa intermediate itu sudah banyak ditemukan atau gimana ya? Setahu saya ada berita beberapa bulan lalu yang tentang penemuan black hole intermediate mass, massa menengah ini, dan itu katanya bisa menjembatani antara lubang hitam massa bintang yang kecil dengan lubang hitam supermasif. Nah, itu gimana tuh, Ki? Nah, betul. Jadi sebetulnya intermediate mass black hole itu dulunya dianggap sebagai missing link, gitu ya. Jadi yang awal-awal ditemukan itu adalah supermassive black hole dan stellar mass black hole. Itu kurang lebih periode penemuannya hampir mirip-mirip. Kan supermassive black hole itu establish dengan penemuan yang kuasar gitu ya. Jadi ketika kuasar ditemukan di sekitar tahun 60-an, orang menjelaskannya, oh ini harus ada supermassive black hole dan memiliki akresi gitu. Nah, sementara pada tahun-tahun yang mirip juga kita mulai deteksi sinar X gitu ya dari si bintang ganda pemancar sinar X yang ternyata memiliki lubang hitam yang masanya stellar mass gitu ya. Jadi stellar mass dan supermassive black hole itu periode discovery-nya itu kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Nah, sementara pada saat mereka ditemukan tidak ada yang ditemukan memiliki massa di antara kedua massa tersebut gitu ya. Jadi intermediate mass-nya itu tidak ada sehingga untuk sekian lama dia menjadi missing link. Nah, sekitar tahun 2000-an gitu ya, 1999 sampai sekitar 2000-an itu mulai ada objek-objek yang diusulkan untuk apa ya, istilahnya digadang-gadang sebagai intermediate mass black hole gitu. Nah, cuman sampai saat ini belum apa ya, belum banyak buktinya seperti kasus stellar mass black hole dan supermassive black hole. Nah, dan biasanya kebanyakan itu terbentuknya di gugus bintang gitu ya. Pada umumnya di gugus bola gitu yang memungkinkan lingkungannya untuk membentuk black hole dengan massa intermediate. Ya, salah satunya dari proses merger gitu ya, karena di situ jumlah bintangnya itu banyak sekali. Nah, tetapi yang digadang-gadang sebagai intermediate mass black hole di tahun 2000-an itu tidak terdapat di gugus bola gitu. Dia sumber sinar X yang kita temukan di luar galaksi kita yang tadi saya sebut sebagai ultraluminous X-ray source tadi gitu ya, karena dia memancarkan sinar X-nya lebih besar daripada yang di galaksi kita, maka orang pikir oh ini massa black hole-nya lebih besar gitu, sehingga kemudian dia digadang-gadang sebagai intermediate mass black hole. Tapi ternyata sebagian besar X itu belum dapat dikonfirmasi massa black hole-nya. Jadi masih tanda tanya besar gitu. Sementara sudah ada laporan-laporan indikasi adanya intermediate mass black hole di wilayah globular cluster gitu ya atau gugus bola. Nah, terakhir yang paling banyak buktinya itu intermediate mass black hole itu ditemukan di
galaksi-galaksi Katai, dwarf galaksi gitu ya. Jadi di pusat dwarf galaksi itu sudah mulai banyak dilaporkan bahwa massa black hole-nya itu tidak sampai sebesar supermassive black hole yang kita ketahui selama ini, tetapi lebih kecil, order ratusan ribu massa matahari gitu. Nah, jadi bukti-bukti sekarang yang paling banyak dari intermediate mass black hole itu terletak di galaksi-galaksi Katai gitu, atau dwarf galaksi gitu, Vi. Wah, menarik. Nah, kalau tadi sempat nyebut soal kuasar. Kuasar itu apa ya? Nah, kalau ditanya langsung kuasar itu apa, mungkin jawaban singkatnya itu adalah sumber radio gitu ya, yang penampakannya pada panjang gelombang visual itu mirip bintang, makanya disebut quasi-stellar radio source gitu ya, yang ternyata itu merupakan inti sebuah galaksi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Jadi, biarpun dia jauh, dia tetap terlihat oleh kita. Nah, karena itu hanya bagian inti, si host galaksinya itu tidak kelihatan oleh kita gitu, karena host galaksinya energinya biasa-biasa saja seperti galaksi-galaksi lain pada umumnya gitu ya. Jadi yang terlihat oleh kita hanya intinya saja, itu yang kemudian disebut sebagai quasar gitu. Kalau jawaban singkatnya seperti itu, Vi. Nah, kalau bicara sejarahnya panjang gitu. Bisa sih diceritain tapi panjang. Gitu. Kayaknya yang menanyakan itu di langit selatan hanya ingin tahu quasar itu apa gitu. Semoga sudah terjawab. Ya, akhirnya terjawab sepertinya. Nah, tadi kita bicara tentang lubang hitam dan pekerjaan Kiki. Sekarang yang ingin saya tanyakan masih terkait sedikit deh dengan lubang hitam, walaupun mungkin bukan tentang piringan akresi lagi atau sumber sinar X. Kita tahu tentang apa sih namanya, tabrakan dari lubang hitam. Nah, itu seberapa penting kita bisa menemukan lubang hitam dari deteksi gelombang gravitasi dibanding dengan yang sinar X ini? Oke. Kalau secara ini aspeknya banyak. Saya mungkin jawab dari skala instrumen dulu ya. Jadi sebetulnya deteksi gelombang gravitasi itu kan sudah lama ya. Upaya yang dilakukan untuk mendeteksi gelombang gravitasi itu sudah lama sekali. Ordernya mungkin 20-an tahun gitu ya. Mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi seingat saya itu sudah sekitar 20 tahunan diupayakan, baru kemudian bisa mendeteksi kan beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Nah, salah satunya itu karena sinyalnya kecil sekali gitu, Vi. Jadi kalau yang dibayangkan itu tabrakan black hole dengan massa stellar mass, itu sinyalnya cukup kecil sebetulnya. Jadi pastinya tidak mudah gitu ya untuk mendeteksi itu gitu. Jadi kalau misalkan sinyalnya itu cukup besar, tentu saja jadi lebih mudah gitu. Jadi problemnya menurut saya kalau dari sisi instrumentasi lebih ke sensitivitasnya. Sementara untuk yang di X-ray itu dia sumbernya kuat sekali gitu. Jadi sensitivitas X-ray pada instrumen tahun 70-an itu pun sudah bisa mendeteksi itu gitu. Jadi kalau dari sisi sensitivitas mungkin untuk gelombang gravitasi butuh loncatan instrumen ya, yang ya sekarang sedang disiapkan, akan ada yang di luar angkasa gitu kan ya, yang nantinya harapannya lebih bisa mendeteksi sinyal-sinyal yang saat ini kita belum bisa deteksi. Jadi untuk saat ini mungkin problemnya itu kalau menurut saya. Sementara kalau dari segi kemungkinan jumlah ya agak sulit ya kita mencari tahunya, karena biasanya itu berada pada suatu sistem ganda gitu kan, yang memungkinkan adanya interaksi, lalu kemudian ketika jaraknya sudah sangat dekat dia merge gitu. Nah, artinya kan kita harus memikirkan skenario bagaimana menciptakan sistem ganda yang dua-duanya lubang hitam gitu. Itu juga tidak mudah gitu. Karena kita tahu bahwa dari evolusi bintang, lubang hitam itu terbentuk setelah peristiwa supernova gitu ya. Nah, peristiwa supernova itu peristiwa ledakan yang besar. Jadi kalau misalkan tadinya mereka ganda, ketika supernova itu terjadi bisa saja yang satu terlontar. Jadi tidak semuanya survive sebagai pasangan sebagai pasangan lubang hitam gitu ketika setelah peristiwa supernova gitu.
Tapi memang ada teori juga black hole tidak harus terbentuk melalui peristiwa supernova gitu. Jadi ada beberapa paper yang mengusulkan bahwa lubang hitam dengan massa tertentu itu bisa terbentuk dari keruntuhan langsung tanpa peristiwa supernova gitu. Itu juga ada teorinya. Tapi bukan satu-satunya teori kan itu gitu. Sehingga untuk kita bisa punya 2 lubang hitam dalam sistem bintang ganda yang nantinya akan merger itu kan juga tidak sebanyak atau segampang sistem yang lebih general gitu. Jadi menurut saya dari segi jumlah objeknya juga lebih terbatas dan segi deteksinya juga lebih sulit untuk kasus gelombang gravitasi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Thank you Ki untuk jawabannya. Nah, kita mungkin loncatnya memang terlalu ini jauh lagi nih. Iya, lebih ke arah karir. Kita loncat-loncat aja. Karena sebenarnya lubang hitam itu menarik dan banyak orang ingin tahu kan. Terutama ya karena lubang hitam seringkali diasosiasikan dengan sebuah objek yang sangat misterius, kemudian gaya gravitasinya sangat besar, dia bisa menarik semua benda di sekelilingnya, dan itu muncul dalam berbagai cerita science fiksi, maka itu menjadi mungkin membangun imajinasi orang masyarakat pada umumnya tentang seperti apa sih kalau misalnya kita ingin mendeteksi lubang hitam itu kan dia nggak kelihatan. Terus apakah dia berbahaya untuk manusia? Seperti yang tadi kita sudah sebut bahwa itu ya bumi dengan supermassive black hole yang ada di pusat Bima Sakti jauh banget. Tapi kan tentu saja ada lubang hitam yang stellar mass stellar mass itu ada di sekitar kita lah. Yang paling dekat jaraknya berapa nih Ki? Kira-kira tahu nggak? Nggak ingat pasti sih, tapi ordernya yang terdeteksi ya. Nah, artinya terdeteksi itu misalnya lewat sistem bintang ganda sinar X gitu ya. Ordernya itu masih sekitar kiloparsec, seingat aku gitu. Jadi, tapi yang ini ntar harus cari lagi, Vi, gitu, karena saya nggak inget. Tapi dia sistem bintang ganda gitu, sistem bintang ganda sinar X, cuman aku lupa jaraknya berapa. Dan kalau yang tidak dalam sistem bintang ganda kan kita nggak tahu gitu loh. Cuman kita bayangin aja ya jarak bintang pada umumnya orde berapa gitu kan ya. Jadi kalau kita bayangin jarak bintang misalkan yang terdekat itu ordenya sekitar berapa 4 tahun cahaya 4 gitu ya misalkan. Nah, mungkin kan jadi sekitar situ gitu. Kalaupun dulu ada bintang bermassa besar yang terbentuk di lingkungan matahari kan gitu ya. Jadi kan harus ada pembentuknya. Nah, tetapi bisa saja kan lubang hitamnya bukan yang berasal dari massa besar itu. Misalkan dari yang proses yang lain yang kita nggak tahu saat ini gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan kita sulit untuk mengatakan kira-kira dia ada di mana dan berapa besar masanya. Yang kita tahu dari astronomi ya itu dari evolusi bintang bermassa besar, berarti at some point di sekitar matahari dulu juga ada bintang bermassa besar yang akhirnya berakhir sebagai lubang hitam gitu kan yang kemudian dia mengembara di dekat-dekat kita gitu. Tapi yang kita tahu secara pasti ya yang bisa dideteksi dari pengamatan misalkan sinar X gitu ya, itu ada di bintang ganda pemancar sinar X yang punya lubang hitam itu yang terdekat itu saya lupa namanya A606 kalau nggak salah dan seterusnya tapi jaraknya saya juga lupa gitu. Tapi itu di sistem bintang ganda sinar X gitu. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.